Hai semuanya, kembali dengan Putar Reza. Kita ngomongin seputar gadget lagi dan tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Ini dia komparasi Samsung Galaxy Z Flip 4 dengan Oppo Find N2 Flip. Setelah beberapa tahun ke belakang, Samsung itu kayak solo karir di Indonesia dengan handphone flipnya, handphone lipatnya. Tahun ini akhirnya masuk nih penantang serius yang ternyata beneran serius dengan produknya nggak main-main, yaitu Oppo dengan Find N2 Flip ya. Jadi kalau Samsung pakai huruf Z ya, huruf Z untuk handphone lipatnya, Oppo itu pakai huruf N. Dan tahukah kalian kalau huruf N atau huruf Z diputar 90 derajat jadi apa? Ya betul, jadi huruf Z kalau diputar 90 derajat jadi huruf N diputar juga jadi huruf Z. Jadi ini mungkin kayak sayurnya Oppo kali ya, biar mirip-mirip. Apa ya, apalah itu. Secara tanggal rilis, sebenarnya dua produk ini tuh aslinya nggak jauh-jauh banget. Karena Z Flip 4 itu kan rilisnya di bulan Agustus 2022. Sedangkan Find N2 Flip itu sebenarnya di bulan Desember tahun yang sama. Cuma untuk Find N2 Flip saat itu hanya launching di negara asalnya aja. Sedangkan untuk peluncuran globalnya itu baru di bulan Maret tahun ini. Dan barangnya ya akhirnya baru resmi di Indonesia sekarang. Oke, jadi langsung aja kita mulai. Ini dia perbandingan pertama. Kita lihat dari harganya dulu. Samsung Galaxy Z Flip 4 ini udah lebih lama rilis di Indonesia dan kelihatannya lebih murah dari Find N2 Flip. Tapi karena ada opsi storage yang dikasih Samsung, ini lebih luas cakupannya. Secara retail, kalau misalnya saya cek di website Samsung ya, jadi saya nih ngomongin harga berdasarkan website resmi dari brand masing-masing, bukan yang ada di marketplace. Z Flip 4 yang varian 8128 itu harganya adalah 13.999. Habis itu diikuti dengan 8256 di 14.999 juga. Dan yang paling besar storage-nya itu 8512 ada di 16.999. Nah, Oppo Find N2 Flip sendiri ini cuma ada satu varian doang di Indonesia dengan 8256 dan harga retailnya itu ternyata persis sama dengan Samsung Galaxy Z Flip 4 8256. So, ya sebenarnya kedua HP ini secara retail harganya sama. Tapi itu kita lihat di retail ya. Sedangkan kalau kita cek ke marketplace saat ini, Galaxy Z Flip 4 emang udah turun banget harganya dan ada di kisaran 12,9 sampai 13-an untuk yang versi 8256. Perbandingan berikutnya kita harus lihat juga dari isi kotaknya. Nah, ini di sini nih menarik. Oppo menurut saya jelas lebih unggul karena kotaknya besar dan isinya komplit. Nggak cuma dikasih handphone doang, tapi pembeli tetap dapat charger lengkap dengan kabelnya dan dapat casing juga, benar-benar komplit. Nah, Samsung ya udah handphone doang gitu sama kabel USB-C di dalam kotak yang emang kecil, signature Samsung sekarang. Kemudian untuk bagian desain dari covernya dua-dua jelas ya beda. Di sini kita bisa lihat walaupun ada kesamaan, yaitu letak atau posisi dari kamera yang bisa dibilang ini sebenarnya adalah salah satu keterbatasan dari handphone lipat saat ini, karena ya mau nggak mau emang ditaruh situ supaya menyesuaikan posisi ketika handphonenya dibuka. Handphone konvensional ya bisa kita lihat mayoritas kan dia menaruh kamera itu di pojok kiri, makanya handphone flip pun sementara juga harus taruh di situ gitu ya. Jadi pas dibuka posisinya ada di tempat yang sama. Selain biar pas kayak handphone biasa, tapi ini juga biar ada tempat untuk naruh layar. Nah, soal layar ini Oppo dan Samsung beda konsep ya, bisa lihat. Samsung di sini kelihatan memilih untuk gabungin kamera mereka dengan layar dalam orientasi landscape. Dengan cara ini, bisa dilihat kalau ukuran layarnya jadi nggak gede, dan di tempat lain, Oppo ngambil jalan yang berbeda, yaitu bikin layar yang dipisah dari kamera, dipasang secara vertikal, dan ukurannya jauh lebih besar. Secara fungsi bawaan, emang sebenarnya ini masih sama, yaitu bisa buat kita lihat notifikasi, bisa buat lihat reminder, kalender, sampai preview kamera untuk foto dan video. Nah, dalam konteks preview foto sama video, menurut saya sih Oppo lebih unggul, karena dari segi preview, ya dengan layar yang lebih besar, kita jelas bisa melihat gambar dengan ukuran yang lebih oke juga. Selain itu, Samsung juga menurut saya ini agak sedikit aneh dari segi orientasi ketika kita pakai fotonya lewat cover screen. Jadi gini nih, kalau di Oppo, ketika saya ambil foto vertikal, nyesuaiin dengan apa yang ada di preview layar, maka hasilnya juga vertikal. Begitu pula pas saya putar landscape, maka hasilnya ya ngikutin, adaptif. Nah, di Samsung, ini tuh agak tricky. Jadi ketika saya baru aktifin kamera nih lewat cover screen, preview kan kelihatan penuh nih, tapi begitu saya coba foto dan lihat hasilnya, ternyata hasil fotonya adalah dalam orientasi vertikal. Hal yang sama juga kejadian pas handphone saya puter. Nah, jadi previewnya kan vertikal begini nih, penuh. Hasilnya justru horizontal alias landscape.
Hal ini kejadian karena ternyata secara preview yang ada tampil di layar itu adalah hasil zoom ya. Jadi emang di scale sama Samsung supaya kelihatan penuh. Jadi orientasinya sebenarnya tidak seperti itu dan bisa kita lihat aslinya seperti apa dengan ngetap 2 kali. Nanti bakal jadi lebih kecil. Nah di soal orientasi dan kemudahan, Oppo menurut saya lebih unggul nih dibanding Samsung, tapi Samsung juga punya kelebihan karena memungkinkan kita sebagai user untuk menggunakan lensa ultrawide ketika foto-foto dengan cover screen. Sedangkan Oppo tuh saat ini belum bisa. Jadi ya itu dia, ada plus minusnya menurut kalian oke atau enggak, mana yang lebih cakep, silahkan komennya di bawah. Nah yang menarik sebenarnya karena kita sekarang udah masuk di bulan Mei nih, jadi nggak lama lagi kan Flip yang baru bakal rilis. Nah bocoran udah ada tuh, Galaxy Z Flip 5 yang layarnya kelihatan jauh lebih besar lagi. Cuma ya ini namanya bocoran doang, kita belum tahu gimananya. Jadi ya boleh dilihat tapi jangan dianggap serius. Lanjut sekarang kita akan ngebahas dari segi specs performa software dari kedua handphone ini. Untuk bagian yang satu ini kita bisa bilang kalau Samsung ya kelihatan unggul dibandingkan Oppo ya, kecuali satu ya kelihatannya doang unggul. Jadi kita lihat dulu nih di sudut biru ya, Samsung Galaxy Z Flip 4 menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1, RAM 8GB dengan beberapa pilihan kapasitas penyimpanan dan baterai 3700 mAh. Sedangkan di sudut hijau ada Oppo Find N2 Flip yang pakai Dimensity 9000+, RAM 8GB, penyimpanan 256 dan baterai 4300 mAh. Jadi udah bisa kelihatan ya kalau Samsung ini kalah dari kapasitas baterai. Selain itu, di luar soal kapasitas ya, dukungan charging Oppo ini juga lebih oke karena dia udah bisa 44 watt, sedangkan Samsung masih mentok di 25 watt aja. Plus ya Oppo dapat charger sendiri. Untuk bagian layar, ukurannya itu emang cuma beda 0,1 inci. Panel AMOLED dan Dynamic AMOLED yang bisa dibilang satu keturunan sebenarnya. Refresh rate 120 Hz dan sama-sama sudah mendukung HDR. Secara visual sebenarnya kedua HP ini tuh ya mirip-mirip, nggak akan signifikan untuk mata banyak orang, tapi dari yang saya notice, Samsung ini punya kecerahan yang lebih tinggi dan akan kelihatan banget saat kita nyetel film atau konten dengan format HDR. Mungkin ini nggak terlalu nampak kalau kita shoot di video, tapi aslinya sih saya lihat emang begitu. Di sisi lain, kalau yang saya notice juga nih dari handphone Oppo di Find N2 Flip, gambarnya tuh kelihatan begitu tajam, bahkan nggak jarang menurut saya ketajaman, seperti over sharpening, padahal fitur sharpeningnya sendiri itu udah saya matiin di setting. Tapi untuk urusan crease atau lipatan di tengah layar, ya lagi-lagi saya bisa bilang kalau Oppo lebih cakep nih karena terlihat dan terasa lebih tipis. Sesuatu yang mestinya atau sudah seharusnya dikejar Samsung untuk seri berikutnya. Jadi kita lihat aja nanti Flip yang baru bakal kayak gimana. Nah kita kembali ke soal chipset, dari segi Antutu jelas bedanya. Kalau Z Flip 4 ya kelihatan punya chipset yang lebih powerful. Pada pemakaian umum sebenarnya ini mungkin nggak akan kelihatan signifikan bedanya, dan palingan atau lebih tepatnya mestinya baru kelihatan kalau dipakai untuk aktivitas yang butuh kekuatan prosesor lebih, kayak misalnya dipakai ekspor video atau main game. Nah, untuk percobaan pertama, di sini saya coba ekspor video, sumbernya adalah video 4K, kemudian diekspor ke 1080, aplikasinya saya pakai Adobe Premiere Rush, dan hasilnya Z Flip 4 memang lebih cepat dibandingkan Oppo, tapi dengan selisih yang tidak signifikan. Jadi emang dikit banget bedanya. Kemudian kalau kita pindah buat main game, yang sekarang saya lagi mainin emang gak banyak ya, kayak misalnya Honkai Star Rail gitu. Baik Z Flip 4 maupun Oppo Find N2 Flip sebenarnya sama-sama bisa kita gas untuk main di setting yang tinggi. Tapi di sini saya lihat bahwa Z Flip masih kelihatan kalah stabil dibandingkan Oppo Find N2 Flip. Emang keduanya tuh nggak bisa yang stabil di 60 fps terus-terusan, bakal bisa jeblok ke 20-an kalau misalnya lagi tempat yang rame, jalan-jalan di kota. Tapi ya Find N2 Flip ternyata saya cek masih bisa dapet FPS di 40 bahkan 50-an pas lagi battle, dibandingkan Z Flip 4 yang banyakan stuck di 30-an aja. Jadi lagi-lagi ya Find N2 Flip lebih oke untuk masalah game yang satu ini. Habis itu saya coba juga pindah nih ke game masih dari Hoyoverse lain, yaitu Genshin Impact, dan hasilnya lagi-lagi Find N2 Flip ternyata masih lebih baik ya catatan FPS-nya. Ya meskipun tentu nggak stabil di 60 fps, cuman ya dibandingkan Z Flip 4 lebih oke kalau dari angka yang kelihatan. Berikutnya yang juga banyak ditanyain nih tentang kedua handphone ini tidak lain dan tidak bukan adalah gimana dukungan softwarenya. Mana yang lebih optimis? Sebenarnya kedua itu mirip-mirip aja karena ya untuk cover screen sama-sama bisa diganti. Terus untuk yang lainnya fungsi widget juga sama. Terus misalnya untuk handphone sendiri pas mode lipat dipakai Zoom meeting ya bisa kepisah gitu ya, nonton YouTube juga bisa kepisah, layar atas buat nonton, bawahnya buat komen ya segala macam sambil browsing video.
Cuma di sini Samsung ada yang namanya Flex Mode Panel yang bisa diterapkan pada hampir semua aplikasi yang kita install di handphone. Jadi contoh misalnya, ya saya pengen nonton Netflix tapi setengah aja gitu, pengen didiriin ya, walaupun cuma setengah. Nah di Samsung saya bisa, sedangkan kalau di Oppo kita nyetel Netflix dia otomatis bakal full screen. Jadi misalnya kita mau lipat pun ya dia nggak akan bisa tampil setengah doang. Itu doang sih perbedaannya. Jadi mungkin tidak akan terasa signifikan seperti yang mungkin dibayangkan oleh banyak orang. Lanjut ke soal baterai, ini juga satu poin yang penting sekali dari kedua handphone yang lagi diomongin sekarang. Seperti yang udah sempat saya sebutin sebelumnya, kalau Oppo Find N2 Flip punya kapasitas baterai yang lebih besar dibandingkan Galaxy Z Flip 4. Efeknya udah jelas, bisa dilihat dari waktu pakai yang lebih panjang dengan perbedaan screen on time yang bisa lebih dari 1 jam. Dan satu lagi yang saya yakin juga banyak yang penasaran, udah pasti kameranya. Secara specs, kalau kita lihat di atas kertas, lagi-lagi Oppo kelihatan lebih mewah dan menarik. Ya, Oppo di sini hadir dengan kolaborasi mereka sama Hasselblad. Resolusinya untuk kamera utama itu 50 megapiksel yang ditemani sama lensa ultra wide 8 megapiksel. Nah di tempat lain, resolusi kamera belakang yang dipakai sama Samsung ini udah kayak diskon akhir tahun ya, 12-12 ya, 12 megapiksel untuk lensa ultrawide dan lensa utama. Kamera depan atau dalam konteks handphone ini kan handphone lipat, jadi kita bisa bilang kayak kamera dalam mungkin. Oppo itu pakai 32 megapiksel dan Samsung 10 megapiksel aja. Jadi bedanya lumayan banget secara angka. Sebelum lanjut ngeliat hasilnya, kita cek sedikit untuk mode foto yang disediain. Sebenarnya kedua HP ini tuh mirip-mirip, tapi di sini menurut saya Samsung sedikit lebih unggul dibandingkan Oppo. Nah ini saya ngomongin tentang perekaman video, di mana Oppo itu hanya bisa 4K 30 fps saja dengan kamera belakang dan 1080p lewat kamera depan. Nah Samsung dua-duanya bisa rekam 4K bahkan sampai 60 fps dan bisa dipindah-pindah juga tuh kameranya tanpa perlu berhenti ngerekam. Sesuatu yang nggak bisa kita lakukan di handphone Oppo. Habis itu, untuk perekaman video lewat cover screen yang diaktifin langsung tanpa buka HP, ya memang kedua handphonenya sama-sama hanya bisa di resolusi 1080p aja. Cuma kalau buat Samsung, ini ada trik atau cara ngakalin supaya kita bisa tetap rekam dengan resolusi 4K, namun bisa ngelihat preview juga lewat cover screen. Caranya kita mesti buka aplikasi kamera dulu ya, seperti biasa dalam kondisi handphone yang tidak terlipat, terus pencet tombol buat aktifin cover screen dan rekam deh ya. Jadi kita bisa pakai kamera utama, resolusinya 4K, serta bisa sekalian lihat previewnya meskipun ya mungkin secara bentuk nggak terlalu ideal. Selain itu, satu catatan juga dalam kondisi seperti ini ya, cover screen-nya nyala, HP-nya jangan ditutup karena kalau ditutup ya perekamannya otomatis bakal selesai ya, bakal dimatiin. Sekarang kita pindah ke handphone Oppo. Kalau saya coba dengan cara yang sama seperti di Samsung tadi, masuk kamera, pilih video, kita ganti resolusinya ke 4K, ya emang bisa. Tapi begitu opsi cover screen saya nyalain, bisa langsung lihat resolusinya itu bakal mental dan balik ke 1080p aja. Sekarang langsung deh kita lihat hasilnya aja di dalam kondisi terang dulu. Dari karakteristik bisa langsung kelihatan banget bedanya antara Samsung dengan Oppo. Poin pertama udah pasti dari segi warna. Pada banyak kesempatan, Oppo tuh kelihatan punya saturasi yang lebih tinggi dibandingkan Samsung. Kayak slider saturasinya tuh kegeser lebih jauh. So, buat yang suka dengan foto dengan warna yang lebih saturated, saya yakin sih pasti akan lebih senang dengan hasilnya Oppo. Kemudian kalau kita lihat dari segi white balance, saya sering lihat kalau Oppo ini punya tendensi yang lebih dingin atau biru dibandingkan Samsung yang lebih warm alias lebih kekuningan. Ini akhirnya mengaruhi akurasi foto karena Samsung tuh bisa mendapatkan foto siang dengan feel yang lebih baik seperti cahaya matahari yang mantul di lantai itu kelihatan lebih kuning dibandingkan Oppo yang kayak pengen ngenetralin sehingga jadinya nggak terlalu kuning. Dynamic range saya pilih Samsung walaupun nggak selalu lebih oke, tapi dia lebih konsisten dibandingkan Oppo yang nggak jarang efek HDR-nya itu agak kelebihan. Kalau untuk foto muka yang ada orangnya terlepas dari perbedaan skin tone, saya lebih suka hasil Oppo di sini. Kita lanjut ke situasi low light. Di sini Oppo masih dengan karakteristiknya yaitu warna yang saturasinya lebih tinggi, sedangkan Samsung meskipun nggak kayak Oppo ya, tapi menurut saya dia lebih natural karena seperti di foto yang ini aslinya dia tuh emang nggak semerah itu. White balance-nya juga ganti nih, dimana Samsung yang tadi warm malah menjadi lebih cool dalam kondisi low light, sedangkan Oppo malah pindah menjadi lebih warm alias situasinya lebih kuning. Ini pada akhirnya juga berpengaruh pada hasil karena Samsung seperti yang bisa lihat dia nggak geser warna yang mestinya terlihat lebih kuning malah jadi putih, sedangkan Oppo
ya yang kuning malah kadang-kadang malah terlihat lebih kuning. Untuk kamera depan di situasi terang mayoritas sebenarnya mirip-mirip aja, tapi kalau untuk dynamic range, misal foto dengan latar terang seperti langit, saya ngeliat di sini Oppo kelihatan kayak pengen bikin muka lebih terang, sedangkan Samsung meskipun nggak seterang Oppo, tapi kelihatan lebih pengen ngejaga balance supaya warna langit yang ada di belakang lebih dapat ya, sekalipun wajahnya jadi nggak terlalu terang. Sedangkan kalau untuk di situasi low light, kamera depan atau kamera dalam, saya lebih pilih hasil yang didapatkan Samsung dibandingkan Oppo. Oke, jadi sekarang kita untuk ngetes videonya. Ini sama-sama di resolusi 4K atau UHD 30 fps ya untuk video. Mulai dari kamera belakang bisa kita lihat langsung seperti ini. Untuk warna ya, dan dynamic range dan segala macamnya. Kalau dari yang saya lihat di layar handphone ya, sekarang ini belum saya pindahin ke layar laptop pastinya. Saya sih lebih suka dari videonya Z Flip ya, warnanya lebih oke dan dynamic range-nya lebih kelihatan bagus. Kita coba detailnya, salah ambil detail pohon nih. Nah, dari segi warna juga menurut saya masih bagusan Z Flip dibanding Oppo. Bisa kita lihat di warna daunnya. Setelah kita pindah ke bagian sana, nah untuk kita lihat dynamic range. Range-nya seperti ini, bisa langsung lihat stabilisasi sambil jalan. Nah, ambil jalan normal aja ya, nggak lari-lari. Kita lihat lagi warnanya di daun. Lagi-lagi saya masih lebih prefer warna yang ada di Z Flip dibanding Oppo untuk sekarang. Oke, jadi sekarang kita compare lagi dari di luar ruangan dengan kamera belakang juga, tapi sekarang ada mukanya saya. Kita bisa lihat gimana perbedaannya, mungkin dari skin tone, detail segala macam bisa dilihat ya. Sekarang dynamic mungkin dari daun-daun di sekitar pohon ini. Dan sekarang coba kita geser tempat yang ada dynamic range ya, mungkin kita bisa lihat gimana ngehandle langit yang lagi cerah. Jadi di belakang saya tuh langitnya sedang cerah-cerahnya, lagi biru banget, jadi bisa lihat mana yang lebih oke dalam situasi seperti ini. Terus tangkapan audio juga bisa langsung didengar mana yang lebih bulat suaranya antara Oppo sama Samsung. Silahkan dinilai dari komparasi. Dan sekarang kita cek untuk perekaman video menggunakan kamera dalam atau kamera depan dari kedua handphone ini. Dan bisa lihat sebenarnya ya mirip-mirip aja ya. Tapi kalau dari segi terangan Oppo dibandingkan Samsung, kalau yang saya lihat di layar handphone sekarang, nah kita pindah ke sana. Nah, untuk warna hijau dari daun di belakang saya juga bisa lihat perbedaannya. Yang pasti dari detail muka ya juga kelihatan perbedaan dari kedua handphone ini. Ya, jadi kayak cukup ya untuk sekarang di luar, dan habis ini kita coba pindah ke dalam. Kita lihat gimana kemampuannya beserta dengan low light. Ya, sekarang kita udah pindah ke dalam ruangan, masih dalam kondisi yang terang. Saya nggak bisa bilang ini low light, jelas nggak bisa karena dalam ruangan dan masih banyak cahaya matahari. Hasilnya bisa dilihat seperti apa. Di sini komparasi dari kedua handphone antara Oppo dan Samsung Flip. Jadi ya silakan dinilai sendiri mana yang lebih oke, dan habis ini saya juga bakal tunjukin hasil kalau kita pakai dalam kondisi low light. Kita lanjut untuk perekaman video di dalam ruangan. Ya, kita bisa lihat perbedaannya. Shot si Mbah dulu nih, walaupun framingnya nggak bener-bener sama ya. Ada perbedaan, coba ya bisa kita lihat dari warna dan kecerahannya. Cek ke sini. Ya. Itu kita ke atas. Ya, dari segi warna, kita ke tembok yang paling tricky di kamar ini, ya tembok hijau. Bagaimana dia ngehandle warna hijau bisa kita lihat di sini. Oke, kayaknya udah cukup ya untuk di dalam ruangan sekarang. Dan sekarang kita coba kita lihat di video kalau ada muka saya kayak gimana.
Nah sekarang ini untuk sampel kamera belakang lagi, tapi ada muka saya, bisa langsung lihat gimana hasilnya. Kalau tadi kan kita lihat mungkin shot permainan atau yang lain-lainnya, detail-detail kecil. Sekarang untuk detail muka, bisa langsung lihat dalam kondisi seperti ini mana yang lebih oke. Saya kasih untuk tembok warna hijau dulu, karena biasanya tembok yang satu ini lebih dapat untuk urusan noise, jadi biasanya bisa lebih kelihatan. Kita coba pindah ke sebelah sini yang ada rak-rak mainannya. Sama ya, mungkin hasilnya nggak beda jauh, cuman kalau di bagian sini harus saya akui dia lampunya lebih banyak ya, lebih dapat lampu, jadi mungkin bisa mukanya terlihat lebih terang. So itu dia untuk komparasi kamera belakangnya. Kamera depan, abis ini juga kita cek, jadi langsung aja kita lihat dan nanti silakan langsung dikomentarin. Oke, jadi langsung aja ini untuk perbandingan terakhir di video kali ini menggunakan kamera depan atau mungkin kamera dalam ya, namanya juga handphone lipat. Kita bisa lihat dari kedua handphone ini bagaimana cara menghandle masing-masing. Kalau dari yang saya lihat sekarang di layar handphone, Oppo ini kelihatan hasilnya lebih terang, cuman noise di tembok di belakang yang hijau tuh kelihatan banget dan warna hijaunya sangat saturasi. Sedangkan di Samsung nggak terlalu diangkat saturasinya, tetap ada noise sih ya, tapi dia nggak terlalu hijau. Nah, kita pindah ke sebelah sini. Ya, hasil seperti ini bisa langsung lihat mana yang lebih oke. Kalau dari segi terang-terangan ya Oppo menurut saya sih lebih terang ya hasilnya. Cuma ya itu dia. Menurut preferensi kalian lebih oke mana antara program videonya Oppo atau Samsung? Silahkan dikomenin aja ya. Semuanya tadi udah lihat sampelnya. So, kesimpulannya nih langsung aja. Mana yang lebih keren antara Samsung Galaxy Z Flip 4 dibandingkan dengan Oppo Find N2 Flip? Kalau dirunut dari pembahasan dan pengalaman pakai yang tadi udah saya omongin, seperti Oppo cukup punya banyak poin plus ya yang menarik dibandingkan Samsung, seperti misalnya kita lihat dari cover screen lebih besar, lipatan layarnya yang lebih tipis, baterainya juga sedikit lebih tahan lama, dapat charger 44 watt, performa juga surprisingly oke buat main game, dan tentunya dari soal paket penjualan secara umum ya, karena ya itu dia dapat charger, dapat kabel, dan dapat casing juga. Di tempat lain, kalau menurut saya Samsung lebih oke dari segi sertifikasi ya, handphonenya ada tahan air dan debu, fitur softwarenya yang lebih lengkap, lebih kaya, dan juga perekaman video yang menurut saya lebih baik. Nah, di luar dari aspek teknis yang dari tadi udah saya omongin, Samsung sebenarnya masih punya keunggulan dari segi promosi ya, karena tidak bisa dipungkiri Samsung Galaxy Z Flip 4 ini salah satu media promosi yang terbesarnya tidak lain adalah dari drakor ya. Jadi handphone ini kan sering banget masih nongol di drakor, begitu pula pasti nanti yang versi berikutnya. Jadi saya tertarik sebenarnya ngelihat bagaimana cara Oppo untuk mempromosikan handphonenya ini ya, karena ya kalau Samsung masuk di drakor, Oppo masuk di mana gitu, drama mana, mau promosi di mana, saya nggak tahu. Jadi saya excited untuk lihat bagaimana cara Oppo bersaing dengan Samsung, tapi cara promosinya akan seperti apa, itu dia. Jadi kalau dilihat dari timeline sekarang udah masuk di bulan Mei, berarti Oppo tuh ya khususnya mungkin Oppo Indonesia itu punya waktu sekitar Mei, ya Juni, Juli, ya 2 bulanan lah untuk pol-polan ngepromosin ini, karena di bulan Agustus Samsung bakal meluncurkan counter attack mereka dengan flip yang baru. Kayak apa flipnya saya belum tahu sih, saya berharap ya pasti akan lebih bagus seperti ini biar kompetisinya makin seru. Jadi kalau menurut kalian gimana? Okean mana antara Z Flip 4 dengan Oppo Find N2 Flip? Silahkan tulis pendapatnya pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu review yang cukup panjang dari saya tentang kedua handphone lipat dari Samsung dan juga Oppo. Makasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.